Pada tahun 2011, diadakan turnamen internasional di kota Cologne, Jerman dengan hadiah total 1,6 juta US dollar atau sekitar 24 miliar rupiah. Jumlah yang sangat fantastis itu berasal dari industri video game dan merupakan momen e-sport pertama di dunia. Turnamen ini merevolusi industri video game yang berdampak untuk selamanya, mengubah pandangan kita melihat video game hingga hari ini. Yuk, kita cari tahu. Kita akan memulai dengan sejarah bagaimana video game ini terbentuk menjadi gelombang raksasa pada industri video game saat itu. Lalu kita akan terjun untuk mencari tahu mengapa game ini begitu populer di karangan para gamer. Lalu kita akan terbang untuk mencari tahu revolusi apa yang terjadi di industri video game saat itu. Dan terakhir, kita akan mengambil pelajaran penting dari kisah ini. Blizzard Entertainment didirikan oleh Michael Morhaime, Alan Adams, dan Frank Pearce. Awalnya, perusahaan tersebut dinamai Silicon and Synapse pada Februari 1991. Setelah ketiganya memperoleh gelar sarjana dari Universitas California di Los Angeles 1 tahun sebelumnya. Nama Silicon and Synapse adalah konsep dari 3 pendiri, dengan silikon mewakili blok bangunan sebuah komputer, sementara synapse yang berarti blok bangunan otak. Untuk mendanai perusahaan, masing-masing pendiri menyumbang sekitar 10.000 US dollar. Menariknya, waktu itu Morhaime, salah satu pendiri perusahaan, meminjam uang tersebut dari neneknya dengan pinjaman tanpa bunga. Perusahaan pun mulai berjalan. Selama 2 tahun pertama, perusahaan berfokus pada pembuatan porting game untuk studio lain. Bagi yang belum tahu, salah satu contoh porting yakni memindahkan game yang awalnya hanya bisa dimainkan di Windows agar bisa dimainkan pada sistem operasi yang lain seperti macOS atau Linux. Sekitar tahun 1993, salah satu pendiri yakni Adam mengatakan kepada eksekutif lain bahwa dia tidak menyukai nama Silicon and Synapse lagi. Karena orang-orang di luar perusahaan membingungkan arti dari silikon elemen kimia yang digunakan dalam microchip dengan silikon bahan yang digunakan dalam implan. Pada akhir tahun 1993, Adam mengubah nama perusahaannya menjadi Chaos Studios, yang mencerminkan proses pengembangan mereka yang serampangan. Pada awal 1994, mereka diakuisisi oleh distributor Davidson and Associates seharga 6,7 juta US dollar. Namun, Davidson and Associates tidak menyukai nama lama dari Chaos Studios dan memaksa perusahaan untuk mengubahnya. Menurut Morhaime, Adam mulai membaca kamus dari awal, menuliskan kata apapun yang tampak menarik dan meneruskannya ke Departemen Hukum untuk melihat apakah ada komplikasi. Salah satu kata pertama yang mereka anggap menarik dan lolos pemeriksaan hukum adalah snowstorm atau badai salju, yang membuat mereka mengubah namanya menjadi Blizzard Entertainment pada Mei 1994. Di tahun yang sama, Blizzard mulai mengembangkan game mereka sendiri. Blizzard Entertainment mengirimkan terobosan mereka, Warcraft, Orc and Human, sebuah game real-time strategy atau RTS yang merupakan model game baru pada saat itu. Game tersebut mengawali franchise Warcraft yang sangat sukses dan dicintai oleh para gamer. Di tahun-tahun berikutnya, Blizzard merilis Warcraft series, di antaranya Warcraft 2 Tides of Darkness pada tahun 1995, Warcraft 2 Beyond the Dark Portal pada tahun 1996, Warcraft 2 Battle.net Edition yang dirilis pada tahun 1999, dan series terbaik Warcraft yang dirilis pada tahun 2002 yakni Warcraft 3 Reign of Chaos. Warcraft 3 menjadi game yang banyak dimainkan oleh para gamer. Tidak ada yang tidak mengenal nama Warcraft saat itu. Karena hal tersebutlah banyak mod yang melekat pada game itu. Mod terbaik dan paling populer serta sangat disukai para gamer salah satunya adalah mod Dota, Defense of the Ancient, yang dikembangkan oleh Kylie Alsamer. Pada game tersebut terdapat 2 tim yang terdiri dari masing-masing 5 hero. Masing-masing tim tersebut memulai hero-nya dari level 1 dan harus meningkatkan levelnya serta mempelajari teknik spesialnya masing-masing. Terdapat juga item yang bisa meningkatkan kecepatan, kekuatan, pertahanan, bahkan kecerdasan. Tujuan utama dari tim tersebut adalah untuk menghancurkan Ancient tim lawan. Game ini memiliki aturan yang kompleks dan ketat. Kemenangan bisa berbalik hanya dengan satu item atau hanya dengan satu keputusan tepat. Kesuksesan mod Dota menginspirasi banyak orang
untuk membuat game serupa. Dari semua game yang muncul, hanya Dota All Stars yang sukses. Dota All Stars juga dibuat oleh seorang modder yaitu Steve Gwynsovic. Nantinya game inilah yang menjadi dasar dari Dota 2 yang kita kenal sekarang. Faktanya, All Stars juga sering dianggap sebagai Dota orisinal. Alasannya, game itu tidak hanya menjadi dasar dari Dota 2, tapi juga digunakan dalam pertandingan profesional. Setelah sukses dengan All Stars, Gwynso dan Steve Pendragon Meskon yang membuat pusat komunitas Dota memutuskan untuk masuk ke Riot Games dan membantu mereka mengembangkan League of Legends. Mereka meninggalkan Dota All Stars di tangan IceFrog. Dalam sejarah Dota 2, IceFrog punya peran penting. Memang dia tidak membuat All Stars dari nol atau merombak game tersebut, tapi dialah yang membuat konten baru untuk All Star setelah Gwynso dan Meskon pergi. Tak hanya itu, dia juga memastikan bahwa game All Stars tetap seimbang dan tidak ada karakter yang terlalu overpowered. Saat itu, kesuksesan Dota murni berkat para penggemarnya. Game itu dibuat oleh para penggemar dan menjadi besar karena penggemar itu pula. Namun, keadaan berubah ketika League of Legends diluncurkan pada tahun 2009 dan Heroes of New World pada tahun 2010. Peluncuran kedua game itu menunjukkan bahwa genre MOBA punya potensi besar. Jika Dota ingin terus eksis dan bisa bersaing dengan game-game MOBA lainnya, game itu memerlukan bantuan dari perusahaan game besar. Perusahaan itu adalah Valve. Pada tahun 2009, IceFrog bergabung dengan Valve untuk membuat sebuah game. Ketika itu, semua orang tahu bahwa Valve menggandeng IceFrog untuk membuat game MOBA. Namun, pada tahun 2010, Valve baru mengungkap bahwa game MOBA yang mereka kembangkan adalah Dota 2. 1 tahun kemudian, pada tahun 2011, Valve merilis versi beta dari Dota 2. Sebelum itu, mereka juga memberikan akses pada beberapa media untuk memainkannya. Versi beta dari Dota 2 mendapatkan sambutan positif dari para beta testers. Masalah muncul ketika Valve mendaftarkan kata Dota sebagai trademark pada tahun 2012. Keputusan itu menjadi awal dari pertarungan legal Valve dengan Blizzard dalam beberapa tahun ke depan. Blizzard memang tidak mencoba untuk mendaftarkan kata Dota sebagai trademark. Namun menurut mereka, Dota dan Defense of the Ancient merupakan bagian dari Warcraft. Blizzard berargumen kata Dota selalu diasosiasikan dengan Warcraft. Mereka juga menyebutkan sebagai mod dari Warcraft 3. Dota dibuat berdasarkan mekanisme pada game buatan Blizzard tersebut. Tak hanya itu, karakter dalam Dota juga merupakan karakter di Warcraft 3 dengan tampilan desain yang sama. Sayangnya, klaim Blizzard itu tidak kuat, karena Dota merupakan game yang dibuat dengan add-on gratis dari Warcraft 3 oleh IceFrog. Semua frasa kepemilikan, nama, elemen permainan di Warcraft 3 tidak diambil oleh Valve. IceFrog secara harfiah menamakan semua pahlawan dan menggunakannya di Dota 2. Namun, ada banyak kesamaan karena suatu alasan. Tapi Blizzard tidak dapat memenangkannya di pengadilan dengan mengklaim bahwa Valve sebenarnya telah mencuri kekayaan intelektual dari Blizzard. Ini semua adalah ide dan kekayaan intelektual dari IceFrog, bukan Blizzard. Walau membutuhkan beberapa bulan, pertarungan legal antara Valve dan Blizzard akhirnya bisa diselesaikan. Keduanya memutuskan bahwa mereka sama-sama bisa menggunakan varian dari nama Defense of the Ancient, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Valve akan menggunakan nama Dota untuk produk komersil mereka, termasuk game Dota 2 yang sedang mereka kembangkan. Sementara itu, ketika Blizzard menggunakan kata Dota, nama itu mengacu pada peta yang pemain buat untuk Warcraft 3. Setelah masalah itu selesai, proses pengembangan game Dota 2 berjalan dengan lancar. Pada tahun 2011 diadakan turnamen internasional untuk game Dota 2 di kota Cologne, Jerman dengan hadiah total 1,6 juta US dollar. Dalam TI pertama, ada 8 tim yang diundang untuk ikut serta dalam turnamen tersebut. Pertandingan itu bisa disaksikan secara langsung oleh orang-orang yang menghadiri Gamescom saat itu. Valve juga menyiarkan pertandingan TI agar bisa disaksikan oleh seluruh gamers di dunia. Keputusan Valve itu pun berbuah manis. Berkat TI, ribuan gamers menjadi tahu akan Dota 2 dan ingin segera memainkan game tersebut. Dalam beberapa bulan ke depan, Valve juga terus menyebar undangan bagi gamers untuk menguji versi beta dari Dota 2. Seiring dengan bertambahnya pemain Dota 2, hype akan e-sport juga meningkat menjadi gelombang raksasa yang merevolusi industri video game saat itu. Pada tahun 2012, Valve kembali menggelar The International 2 di Seattle, Amerika Serikat dengan hadiah total yang sama yakni 1,6 juta US dollar. Saat itu, versi beta dari Dota 2 sudah dibuka untuk umum. Jumlah hero yang bisa dimainkan pun sudah semakin banyak. Dota 2 menjadi lambang e-sport saat itu. Komunitas Dota 2 juga semakin tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang tidak bisa dibendung.
Valve meluncurkan Dota 2 di Steam pada Juli 2013. Hal ini membuat jumlah pemain Dota 2 meningkat pesat dengan jumlah pemain aktif mencapai 330.000 pemain. Di tahun ini juga, Valve ingin menaikkan nilai hadiah dari The International 3. Mereka meluncurkan fitur Battle Pass sebagai bentuk crowdfunding. Keuntungan dari penjualan Battle Pass 100% digunakan untuk hadiah The International 3. Valve juga transparan dalam melaporkan penjualan dari Battle Pass mereka. Taktik Valve itu sukses dan memperoleh crowdfunding bernilai 2,8 juta US dollar, meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya di The International 2. Sejak sukses dengan crowdfunding di TI3, Valve terus menggalang dana dari fans Dota 2 untuk menambah total hadiah dari TI. Alhasil, dari tahun ke tahun, total hadiah dari TI selalu naik dengan angka yang sangat fantastis. Tahun 2014 di TI4, Valve memperoleh 10,9 juta US dollar, meningkat hampir 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2015 pada TI5, Valve memperoleh 18 juta US dollar, TI6 20 juta US dollar, TI7 24 juta US dollar, TI8 25 juta US dollar, TI9 34 juta US dollar, dan TI10 mencapai 40 juta US dollar. Mengapa ya nilai crowdfunding bisa meningkat sesignifikan itu? Alasan terkuat pertama, Dota 2 berhasil menjadi game yang sangat dicintai para pemainnya. Para pemain tidak segan mengeluarkan uang mereka untuk game yang mereka cintai tentunya. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa uang yang kita keluarkan untuk Battle Pass tidak digunakan oleh pembuat game tersebut, tetapi akan digunakan sebagai hadiah untuk pemain terbaik di Dota 2 yang kita kagumi itu. Bahkan pada 2019 lalu, seorang pangeran Arab membeli Battle Pass untuk The International 10 senilai 588 juta rupiah. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan total hadiah TI memang sangat besar. Pada The International 2014, total hadiah telah menembus 10 juta US dollar. 2 tahun kemudian, pada TI6, total hadiah yang ditawarkan mencapai lebih dari 20 juta US dollar, dan The International 9 menjadi TI pertama dengan total hadiah lebih dari 30 juta US dollar. Selain jumlah hadiah dari The International yang sangat tinggi, Valve juga berhasil menciptakan sebuah bintang melalui para gamer terbaik Dota 2 yang telah memenangkan The International. Mari kita bicarakan tim-tim terbaik yang pernah memenangkan kompetisi bergengsi tersebut. Sejak The International digelar pada 2011, hanya ada satu tim yang berhasil menjadi juara 2 kali, yaitu tim OG. Tim asal Eropa tersebut berhasil memenangkan TI8 dan TI9. Menariknya, ketika memenangkan TI selama 2 tahun berturut-turut, tim OG memiliki susunan tim yang sama, yakni Ana, Topsun, Sep, ShareX, dan Notail. Adapun daftar tim yang pernah memenangkan The International adalah 2011 Natus Fincer atau Navi, 2012 Invictus Gaming, 2013 Aliens, 2014 Newbie, 2015 Evil Genesis, 2016 Wings Gaming, 2017 Tim Liquid, 2018 dan 2019 itu tim OG. Total hadiah bukanlah satu-satunya tolak ukur untuk mengetahui sukses atau tidaknya sebuah turnamen. Dua faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan adalah jumlah dan waktu rata-rata penonton. Menurut data dari eSport Charts, The International menunjukkan tren naik dalam 4 tahun terakhir. Pada The International 7, jumlah penonton rata-rata hanya mencapai 418.000 orang. Angka ini naik menjadi 537.000 pada TI8 dan menjadi 738.000 pada TI9. Sementara dari segi waktu menonton rata-rata, TI7 mencapai 44,3 juta jam, TI8 mencapai 63,9 juta jam, dan pada TI9 angka itu naik menjadi 88,4 juta jam. Sayangnya, walau jumlah penonton dari The International menunjukkan tren naik, lain halnya dengan jumlah pemain Dota 2. Sejak Juli 2012 sampai Juli 2014, jumlah pemain rata-rata Dota 2 setiap bulannya menunjukkan tren naik. Pada September 2014, jumlah pemain rata-rata sempat turun menjadi 478.000 sebelum kembali naik menjadi 629.000 pada Februari 2015. Sepanjang sejarah Dota 2, rekor jumlah pemain rata-rata paling banyak adalah 709.000 pemain. Hal ini terjadi pada Februari 2016. Sejak saat itu, jumlah pemain rata-rata Dota 2 cenderung menurun. Jumlah pemain Dota 2 mencapai titik terendah pada April 2018 dengan total pemain hanya mencapai 430.000. Namun, jumlah gamers Dota 2 kembali naik sejak Januari 2019 mencapai 500.000 orang. Jumlah pemain rata-rata Dota 2 sempat kembali memuncak pada April 2020. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan mengapa jumlah pemain Dota 2 mengalami kenaikan pada kuartal pertama 2020.
Sementara itu, sepanjang sejarah, tren jumlah pemain aktif tertinggi dari Dota 2 tercatat pada Maret 2016 dengan jumlah mencapai 1,29 juta pemain aktif. Lalu, revolusi apa yang terjadi pada industri video game saat itu? Saat The International pertama dilaksanakan, versi beta dari game Dota 2 bahkan belum diluncurkan. Nilai hadiah yang ditawarkan oleh Valve saat itu sangat tidak masuk akal di mata banyak orang. Alhasil, game Dota 2 menjadi salah satu game yang paling dinanti bahkan sebelum tahap betanya dirilis. Bukan hanya taktik marketing Valve yang berada di level berbeda, kualitas dari semua game buatan Valve berada di level yang sangat tinggi. Kerinduan banyak pemain dengan game jadul Warcraft diobati oleh Valve dengan ciamik. Mulai dari keindahan maps Dota 2 dengan grafik yang memukau, ragam hero original yang bisa dimainkan tanpa harus membelinya, skill unik dari kemampuan hero yang sangat ikonik, sampai item-item yang sangat kompleks sehingga meningkatkan keseruan di game Dota 2. Bukan hanya itu, Valve juga berhasil merevolusi industri video game menjadi lebih berkilau di mata banyak orang. Profesi menjadi seorang gamer pun mulai menjadi sorotan dan terasa berharga. E-sport mulai memiliki wajah dan standar kualitas yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelum The International dilaksanakan. Lalu, ada 3 pelajaran penting dari kisah ini. Pertama, Blizzard memiliki sejarah panjang hingga menjadi pengembang game yang sangat dikagumi oleh para gamer. Game-game legendaris seperti Warcraft, Diablo, dan Overwatch sangat sukses di tangan Blizzard. Sayangnya, Blizzard tidak melihat peluang besar pada mod Dota di game Warcraft saat itu. Padahal pemain dalam komunitas Dota sangat besar hingga menjadi salah satu turnamen yang paling sering diadakan sampai level nasional. Blizzard dikalahkan oleh Valve dalam langkahnya mengambil peluang karena kurang memperhatikan keinginan para gamer. Kita harus mempelajari langkah Valve dalam kecepatannya mengambil peluang. Game buatannya seperti Counter-Strike juga lahir dari sebuah mod game, yakni Half-Life. Valve sangat dicintai para gamer karena keseriusannya mendukung komunitas untuk game-game yang diluncurkan olehnya, sebagaimana sebuah merek dagang yang memberikan pelayanan after sales kepada para pelanggannya. Yang kedua, langkah Valve dalam mendistribusikan Dota 2 dengan The International juga merupakan revolusi dalam industri video game. Valve berhasil menarik perhatian jutaan gamer untuk memainkan game indah buatannya, bahkan sebelum gamenya dirilis. Valve juga berhasil mengembangkan game legendaris Dota di Warcraft menjadi game dengan grafik yang sangat indah, hero yang sangat ikonik, dan item yang sangat banyak, menambah keseruan dalam memainkan Dota 2. Ketiga, selain melihat peluang Dota 2, Valve juga berhasil melihat peluang dari The International. Valve ingin meningkatkan total hadiah dari The International tanpa harus mengeluarkan uang tambahan dari kantongnya sendiri. Lalu, bagaimana caranya? Jawabannya adalah Battle Pass. Dengan Battle Pass, Valve mengadakan crowdfunding dengan indah, tanpa menjatuhkan namanya. Bagi yang belum tahu apa itu Battle Pass, gampangnya Battle Pass adalah kunci untuk membuka sebuah misi yang ada di game Dota 2. Misi itu memiliki reward yang sangat menarik jika kita berhasil menyelesaikannya. Dengan langkahnya itu, turnamen The International menjadi ajang yang paling bergengsi di seluruh dunia, menciptakan total hadiah tertinggi pada sejarah turnamen video game untuk selamanya.